Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Misal dari Universitas Microskill jurusan Manajemen. Hari ini Misal akan mewawancarai teman-teman Misal seputaran kerukunan agama di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman Misal, ada namanya Ilen. Boleh perkenalan Ilen? Halo semua, perkenalkan nama saya Ilain Tairio dari Universitas Udayana dan agama saya adalah Buddha. Oke, kemudian dilanjutkan oleh Jessica. Halo, nama saya Jessica. Saya dari Universitas Prima Indonesia. Saya beragama Katolik. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Keisha. Halo semua, perkenalkan nama aku Kesia Aulia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, agamaku Islam. Oke, kemudian ada Luna Fadila Tania Siregar. Halo semua, perkenalkan nama saya Luna Fadlan Tanya Siregar. Saya berasal dari Universitas Labuan Batu dan saya beragama Islam. Halo, nama saya Kristina, saya agama Buddha. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk perkenalan. Nah, hari ini Misal akan mewawancarai teman-teman Misal terkait kerukunan agama di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau Misal tanyain ke teman-teman. Nah, untuk yang pertama, menurut teman-teman bagaimana pendapat teman-teman mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan skalanya berapa sih 1 sampai 100? Menurut teman-teman, kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik atau enggak nih? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama teman-teman dengan agama lain di Indonesia? Boleh dipersilakan untuk Luna? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya yang sangat kaya. Dan hal ini menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Di banyak daerah, kita hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan, keyakinan, kehidupan sosial, serta menjaga toleransi. Namun, saya juga menyadari bahwa masih ada tantangan seperti munculnya sikap intoleran di beberapa kelompok. Oleh karena itu, penting bagi kita menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, serta menjaga persatuan. Dan menurut saya, kerukunan antar umat beragama di Indonesia belum sepenuhnya sempurna dan mencapai nilai sekitar 75 dari 100. Dan secara umum masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dalam perbedaan agama untuk saling menghormati dalam kehidupan sosial dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Luna. Kalau rate-nya itu mungkin sekitar 80 gitu ya. Kalau untuk di lingkungan sendiri itu sebenarnya kayak teman-teman udah pada sportif. Karena aku pribadi nggak ada tuh temen yang adanya buat-buat perbedaan karena dia ini, agama ini gitu. Cuma kalau di sosial media kayak sekarang ini kan lagi musim-musim bencana alam gitu kan. Terus banyak nih agama lain yang ikut sumbang beberapa pakaian, donasi atau apa gitu. Tapi komentarnya tuh kayak masih ada kesenjangan kayak misalnya harusnya kok di agamanya ini dia lebih banyak dapat pahala sih, lebih banyak dapat kebaikan atau apa gitu kan. Jika untuk di lingkungan sekitar itu udah oke lah. Cuma kalau untuk di sosial media kayaknya kurang. Jadi rate-nya sekitar 80 gitu. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Untuk pertanyaan kedua nih, menurut teman-teman dalam ajaran agama teman-teman sendiri nih, bagaimana sih kerukunan antar umat beragama diajarkan? Sama saya, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan pertama kali kita harus saling menghormati dan menghargai agama yang lainnya. Dimana dalam ajaran agama Buddha itu ada diajarkan rasa cinta kasih dan kasih sayang dan rasa simpati. Dan dari hal itu kita bisa saling mengasihi sesama antar umat beragama tanpa memandang perbedaan di antara kita. Otomatis pasti kita bakalan serukun sih. Oke. Jessica? Kalau menurut agama Katolik, kita diajarkan untuk saling mengasihi, toleransi tinggi, dan menghargai orang walaupun dia berbeda agama sama kita. Gitu. Jadi ya kurang lebih ajarannya sama agama yang lain ya. Pada dasarnya tetap harus saling menghargai dan menghormati yang lain deh.
Luar biasa ya jawabannya ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal kerukunan yang diajarkan dari agama masing-masing semua pasti ada ya. Pasti yang namanya tetap wajib saling menghargai. Kemudian nih guys, kalau misalnya nih, misal mau nanya, menurut teman-teman, bagaimana sih cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen nih? Kalau dari saya sendiri, menurut saya, kembali lagi, suasana harmonis itu dimulai dari diri sendiri, dari diri masing-masing. Jadi, yang paling menentukan ya cara kita berpikir dan bereaksi. Karena banyak konflik besar itu berawal dari reaksi kecil kita. Cara menciptakan suasana itu juga, cara menciptakan suasana yang harmonis itu juga dengan melatih kesadaran diri. Jadi, dari pandangan Budi sendiri, kita diajarkan untuk selalu sadar dalam melakukan setiap hal. Sadar saat berbicara, sadar saat bercanda, sadar saat menanggapi perbedaan pendapat. Karena kadang kita itu merasa kita sedang membela keyakinan kita, padahal sebenarnya itu hanya ego kita. Dan kalau misalnya ego ini nggak disadari, konflik itu mudah muncul. Jadi harmoni itu tumbuh ketika orang mau menahan diri, mau mendengar, dan mau memahami sudut pandang orang lain. Oke, intinya keharmonisan itu tercipta dari masing-masing pribadi. Sama sebelum berpendapat kita juga wajib mikirin ya, apakah dengan kita ngomong A dapat diterima baik oleh si pendengar. Bagaimana kita menanggapi orang-orang gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian nih teman-teman, menurut teman-teman nih, bagaimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di Indonesia? Dan menurut teman-teman nih, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Boleh dipersilakan? Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya setiap orang perlu menyadari bahwa perbedaan agama itu bagian dari realitas kehidupan yang nggak bisa kita hindari ya. Nah, sehingga harus disikapi dengan bijak dan penuh toleransi. Nah, jadi pentingnya untuk tidak memaksakan ajaran atau kepercayaan kepada orang lain, serta menghindari sikap fanatisme berlebihan yang dapat memicu konflik. Selain itu, dialog antar umat beragama ini sangat perlu dibangun karena seperti kita bilang tadi, takut adanya kesalahpahaman. Dan menurut saya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan serta menjaga kerukunan umat beragama bagi seluruh warga negara di Indonesia. Pemerintah juga seharusnya bersikap adil, netral, dan tidak memihak kepada tokoh agama siapapun. Terima kasih. Oke, terima kasih Luna. Untuk Ilen, Jessica, dan Keisha, ada mau menambahkan? Mungkin saya izin menambahkan dari jawaban Luna. Jadi benar kayak menjaga kerukunan itu tanggung jawab semua umat, tanggung jawab bersama. Jadi nggak bisa dibebanin ke satu pihak aja. Jadi setiap umat itu punya peran penting karena kerukunan itu sebenarnya dimulai lagi dari sikap individunya, bukan dari agamanya. Jadi cara kita berpikir, berbicara, dan bereaksi ke orang lain itu dampaknya besar. Sama seperti yang dikatakan Jessica dan misal tadi, kalau misalnya orang salah nangkep itu bisa jadi beda. Dan hal-hal kecil seperti gak gampang tersulut emosi, gak menyebarkan kebencian, dan gak merasa keyakinan sendiri paling benar, itu udah jadi bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan itu sendiri. Dan kalau peran pemerintah dari sudut pandang Buddhis, mungkin pemerintah hanya bisa mengatur dari luar ya, karena aturan dan kebijakan emang bisa menahan konflik, tapi nggak bisa sepenuhnya menyentuh akar masalahnya, karena akar konflik itu tetap ada di manusia itu sendiri. Kalau individunya masih penuh kemarahan, ya mau aturan sebaik apapun bakal susah. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dari Jessica atau Keisha, ada mau nambahin nggak? Mungkin nggak terlalu ditambah ya, karena sama juga. Yang pasti pemerintah tuh tetap harus bersikap netral, karena kan tahu sendiri di Indonesia kita nggak cuma satu dua agama, kita banyak agamanya. Jadi harus tetap dihargai gitu. Ya, tetap bersikap adil. Gitu.
Kalau menurut aku sih semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kalau kita berharap orang lain baik, tapi kalau kitanya sendiri aja nggak bisa menerapkan, ya apa yang mau diharapkan kan? Karena kalau kita baik sendiri aja pun orang lain belum tentu baik. Kalau peran pemerintah yang paling pertama itu wajib memang harus adil. Mau dianya nggak bisa mandang dalam atau meluar, gimana pun caranya tetap adil. Kalau dia harus bisa adil antara yang berkuasa sama enggak, pasti masyarakat lain bisa berpikir, oh ternyata pemerintah itu sebenarnya dia adil dalam memecahkan masalah, dalam mengatasi solusi. Jadi pun dari mulai poin itu aja kita bisa sadar kalau misalnya pemerintah adil, sesama itu pasti saling menghargai gitu, saling berpikir untuk tidak membuat kekacauan. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya teman-teman semua ya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kerukunan umat beragama itu bukan berdasarkan apa agama yang dianut ya, tapi lebih kembali ke bagaimana cara diri kita itu menghargai, ada toleransi sesama umat beragama. Nah, saya juga setuju sama Ilen nih tadi yang ngomong peran pemerintah. Kalau pemerintah itu ya dia nggak bisa gimana-gimana banget ya kalau misalnya rakyat ya, bisa dibilang rakyatnya ini masih penuh amarah, gak mau damai, toleransinya nggak ada, itu kita nggak bisa paksain juga gitu ya. Jadi sebenarnya kerukunan itu tercipta dari pribadi masing-masing, bukan melalui agama ya. Jadi semua agama itu baik ya, semua agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk diri kita, untuk dijadikan sebagai panutan kita lah ya, potensi diri kita. Oke teman-teman, sekian. Mungkin dari teman-teman ada pesan dan kesan yang mau disampaikan nggak nih? Mungkin Nggak ada ada yang ya? mewakili aja ya, Boleh, boleh, misal ya. boleh. Nah, untuk pesannya kepada generasi muda, kita juga harus bersikap netral, bukan hanya pemerintah, tapi kita juga bisa memberikan aspirasi kita kepada teman-teman yang kita pasti juga punya nih. Nah, bahkan di depan kita ini, teman-teman kita juga beda agama ya. Jadi kita memang harus saling toleransi, juga harus memang saling rukun. Jadi bukan karena aku agama ini, udahlah aku gak usah kawan sama dia, enggak dong. Nah, dan saya juga mau ngucapin Merry Christmas buat yang merayakan dan Happy New Year juga. Oke, sekian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya udah mau diwawancarai sama saya ya.